Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Ardianto selaku guru BK di SMK Negeri 1 Tambelangan. Baik, bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat dalam menjalankan segala aktivitasnya di rumah. Kali ini Pak Iqbal akan memberikan materi online yang Bapak upload di YouTube. Baik, materi kali ini adalah cara belajar yang efektif. Bagaimana kita bisa belajar dengan efektif? Simak video berikut ini. Jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya. Oke? Ada pepatah yang mengatakan bahwasannya tidak kenal maka tidak sayang. Dan Bapak Iqbal selaku guru BK di SMK Negeri 1 Tambelangan ingin berkenalan dengan siswa-siswaku SMK Negeri 1 Tambelangan, terutama siswa baru. Baik, langsung saja ke slide berikutnya, yaitu biodata diri Pak Iqbal. Yang pertama adalah nama. Nama lengkap saya yaitu Muhammad Iqbal Ardianto. Teman-teman bisa memanggil Pak Iqbal itu cukup Pak Iqbal, jangan Bapak Ardi ya. Lanjut ke tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir saya yaitu di Sampang, ya. Tanggalnya tanggal 12 bulan November tahun 1996. Jadi cukup masih rada-rada tua dan rada-rada muda. Lanjut ke status. Status saya yaitu masih belum menikah. Tidak dibahas panjang kali lebar, langsung saja ke pekerjaan. Pekerjaan saat ini yaitu masih tetap menjabat di guru BK di SMK Negeri 1 Tambelangan. Lanjut ke moto. Moto hidup saya yaitu adalah kerja lillah, kerja ikhlas, dan bertanggung jawab. Jadi semua pekerjaan itu kita niatkan ibadah, niatkan lillahi ta'ala, dan bekerja keras, dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan. Baik, lanjut ke kontak. Kontak nomor handphone yang bisa dihubungi untuk siswa-siswaku nantinya yaitu ada di nomor WA ataupun nomor handphone. Apabila nanti teman-teman sudah aktif mulai masuk ke sekolah dan ingin izin apabila sakit atau ada kepentingan di rumah, teman-teman bisa menghubungi nomor ini, yaitu bisa dilihat di slide-nya. Dan Pak Iqbal juga memiliki Instagram, yaitu Instagramnya juga ada di bawah, dan terutama juga memiliki YouTube. Nanti teman-teman apabila pembelajaran Pak Iqbal yaitu pembelajaran BK dan pembelajaran pramuka, nanti teman-teman bisa menonton materinya di YouTube ini. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu langsung ke materi. Karena materi kita adalah materi belajar yang efektif, jadi kita ambil satu persatu dari kata belajar. Definisi belajar sendiri yaitu menurut pakar atau menurut para ahli, menurut Winkel pada tahun 2009, belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan sejumlah perubahan yang relatif konstan dan berbekas. Jadi menurut pakar, menurut para ahli yaitu Winkel, belajar adalah merupakan suatu aktivitas yang melibatkan mental ataupun psikis kita, yang nantinya akan timbul suatu hal yang baru, yang konstan dan berbekas di dalam ingatan kita. Dan menurut Moh Surya, pada tahun 1981, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru. Jadi menurut Moh Surya itu adalah suatu proses usaha. Ada usaha di situ. Kita belajar, kita sedang berusaha melakukan sesuatu hal yang memperoleh suatu hal perubahan yang baru. Jadi kita contohnya hal yang tidak kita ketahui, kita diusahakan, ada proses di situ sehingga kita mengetahui sesuatu apa yang kita ingin tahu sebelumnya, seperti itu. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya dari dua definisi pakar tersebut, dari Winkel dan Moh Surya, dapat kita simpulkan yaitu belajar adalah suatu aktivitas atau suatu usaha yang mana melibatkan mental kita, melibatkan psikis kita dalam usaha tersebut,
dari hal yang tidak kita ketahui. Contohnya kita tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Lah kita di situ melibatkan mental kita, melibatkan psikis kita. Bagaimana sih kita mengetahui 1 tambah 1 sama dengan 2? Jadi teman-teman, di situ ada usaha. Dari tidak tahu bahwasanya 1 tambah 1 itu 2, kita melakukan usaha sejauh mungkin, sebanyak mungkin, sehingga kita tahu bahwasanya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga timbullah bekas di ingatan kita bahwasanya oh iya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu adalah definisi belajar. Yang intinya adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang definisi belajar efektif. Kalau tadi adalah definisi belajar saja, kita sekarang lanjut ke definisi belajar efektif. Efektif itu seperti apa sih? Nah, kita langsung contohkan seperti ini. Doni belajar dan mengerjakan tugasnya selama 2 jam dan semuanya tuntas. Itu contoh yang pertama. Sedangkan kita bandingkan dengan si Rio. Si Rio begadang hingga larut malam, namun pekerjaannya ataupun tugasnya belum tuntas sama sekali. Nah, saya tanya sama anak-anakku sekalian, mana yang lebih efektif? Si Doni atau si Rio? Si Doni mengerjakan 2 jam, semua pekerjaannya tuntas. Sedangkan si Rio mengerjakan begadang hingga larut malam tapi tidak tuntas sama sekali. Pastinya anak-anakku sekalian menjawab yang lebih efektif adalah si Doni, ya kan? Ya. Karena si Doni hanya mengerjakan 2 jam, tidak perlu waktu yang lama, namun semua pekerjaannya tuntas. Jadi seperti itu definisi belajar efektif. Contohnya, kita melakukan sebuah usaha, melakukan sebuah pembelajaran yang melibatkan semuanya, yang tidak memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya maksimal. Itu adalah definisi belajar efektif. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu ciri-ciri belajar efektif. Yang pertama adalah ciri belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Jadi kita ingin melakukan sebuah pembelajaran yang efektif, yaitu kita harus belajar itu dengan senang. Kalau kita tidak senang, maka pembelajaran kita bisa dikatakan tidak efektif. Karena apabila kita sudah tidak senang dari awal, maka kita akan malas ataupun bosan untuk belajar. Lanjut yang kedua, yaitu adalah terjadwal dengan baik. Apabila sebuah pembelajaran terjadwal dengan baik, kita akan belajar yaitu dengan santai, dengan tenang dan nyaman. Karena waktu sudah diatur. Apabila jam sekian, umpamanya kita jam 7 belajar, kita patok anggaplah 2 jam. Jam 9 kita selesai. Jam 7 kita belajar, jam 9 selesai. Selanjutnya kita melaksanakan aktivitas yang lain. Lanjut yang ketiga, tidak memakan waktu. Nah, seperti contohnya tadi, si Doni hanya memakan waktu 2 jam, namun semua pekerjaannya selesai. Sedangkan si Rio begadang hingga larut malam, tidak selesai-selesai ataupun tidak tuntas semua pekerjaannya. Tidak memakan waktu. Jadi sehingga kita dalam pembelajaran, waktu kita itu tidak termakan semuanya oleh pembelajaran kita, sehingga kita masih bisa membantu orang tua, masih bisa bermain ataupun lain sebagainya. Lanjut yang keempat, yaitu hasil yang maksimal. Seperti definisi belajar efektif, memiliki hasil yang maksimal. Apabila pembelajaran kita, walaupun kita belajar 1 hari 1 malam, namun tidak menghasilkan banyak materi, itu percuma dan itu sia-sia saja. Jadi walaupun kita belajar hanya 2 jam, namun hasilnya maksimal, kita bisa katakan belajar kita efektif dan sangat efisien. Slide berikutnya yaitu tips belajar yang efektif. Ada beberapa tips, yaitu yang pertama adalah berdoa. Jadi teman-teman, anak-anakku sekalian, dalam kita melaksanakan pembelajaran di rumah maupun di sekolah, kita mulai yang pertama dengan berdoa. Karena dengan berdoa, semua hal yang kita laksanakan, semua aktivitas yang kita lakukan, insya Allah itu hasilnya baik. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah berdoa. Lanjut yang tips kedua, yaitu mencari tahu apa gaya belajar kita.
Jadi dalam melaksanakan pembelajaran, teman-teman itu harus tahu apa sih gaya belajar saya. Nah, perlu diketahui dalam gaya belajar sendiri ada 3 gaya belajar. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditorial, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, Pak Iqbal akan memberikan sedikit ciri-ciri gaya belajar dari visual, auditorial, dan kinestetik. Jadi ciri yang pertama dari gaya belajar visual yaitu adalah lebih mengingat apa yang ia lihat daripada yang ia dengar. Jadi gaya belajar visual itu lebih cenderung ke penglihatan. Dan yang kedua cirinya dari gaya belajar visual yaitu siswa itu lebih senang mencoret-coret. Nah, ketika guru menerangkan atau memberikan tugas, biasanya siswa itu senang mencoret-coret tidak jelas, yaitu di buku ataupun di buku tulis ataupun di buku materi. Biasanya sama siswa yang memiliki gaya belajar visual yaitu lebih sering dicoret-coret, digambar-gambarin tidak jelas ataupun apalah. Mungkin ada siswa saya yang memiliki gaya belajar visual. Oke, lanjut ke gaya belajar auditorial. Gaya auditorial yaitu lebih cenderung ke pendengaran. Jadi siswa yang memiliki gaya belajar auditorial biasanya cenderung mengingat apa yang ia dengar daripada apa yang ia lihat. Jadi ketika guru menjelaskan di depan kelas ataupun memberikan materi online, biasanya siswa tersebut lebih cenderung mendengarkan saja suara yang disampaikan oleh gurunya daripada ia melihat materinya ataupun guru tersebut ketika menjelaskan. Yang kedua, ciri dari gaya belajar auditorial biasanya siswa itu rajin berbicara daripada rajin menulis. Biasanya siswa tersebut pandai sekali berbicara ketika di depan kelas, itu enak sekali dalam berbicara. Tapi kadangkala ketika menulis ia tidak terlalu suka. Jadi gaya belajar auditorial seperti itu cirinya. Lanjut ke gaya belajar yang kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini lebih cenderung ke pergerakan-pergerakan. Jadi ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini yang pertama adalah selalu ingin bergerak dan sulit diam. Ketika melakukan pembelajaran di kelas, siswa tersebut biasanya sulit sekali untuk diam. Jadi ya entah kenapa selalu ingin bergerak, mulai dari tangannya ataupun kakinya. Lah, itu gaya belajar kinestetik. Yang kedua cirinya dari gaya belajar kinestetik yaitu menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara. Lah, lebih sering kita melihat ketika siswa di depan kelas ketika berbicara biasanya ingin menggerakkan tangan. Lah, dia ketika menjelaskan sesuatu sering sekali ataupun sulit sekali untuk tidak bergerak. Ya, itu berarti memiliki gaya belajar kinestetik. Mungkinkah siswa saya ada yang memiliki gaya belajar kinestetik? Nah, cari tahu sendiri nanti apa gaya belajar teman-teman di rumah. Oke, lanjut ke tips belajar efektif yang ketiga, yaitu rasakan bahwa belajar adalah kebutuhan. Nah, di situ intinya teman-teman dalam melakukan aktivitas belajar, rasakan terlebih dahulu bahwasanya belajar ini adalah benar-benar kebutuhan siswa sekalian, bahwa adalah kebutuhan nanti di masa depan teman-teman. Seperti itu. Kalau belajar hanya dijadikan sebagai formalitas untuk memenuhi pembelajaran, maka belajar akan menjadikan sarana yang hanya formalitas saja bagi teman-teman, tidak dibutuhkan sama sekali. Jadi tips belajar yang ketiga yaitu jadikan belajar adalah kebutuhan. Lanjut yang keempat, tips belajar efektif yang keempat adalah tempat belajar yang nyaman. Nah, tempat belajar yang nyaman. Carilah tempat belajar yang nyaman menurut teman-teman sekalian, entah itu di rumah, entah itu di musola, entah itu di bawah pohon. Nah, carilah tempat yang nyaman sekiranya teman-teman itu belajar dengan nyaman. Lanjut ke tips belajar efektif yang kelima, yaitu rutin tapi tidak lama. Apapun yang kita lakukan, apabila itu dilakukan dengan rutin, semuanya akan terasa lebih efektif dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi kita melaksanakan pembelajaran, kita usahakan yaitu rutin. Ketika kita melaksanakan pembelajaran jam 7,
laksanakanlah secara rutin. Besok jam 7, besoknya lagi jam 7, besoknya lagi jam 7. Nah, dengan rutin, insya Allah pembelajaran kita akan menghasilkan hal yang baik walaupun waktunya tidak lama. Lanjut ke tips belajar yang berikutnya, yaitu yang keenam. Bagi waktu belajar Anda. Nah, bagi waktu belajar Anda. Ketika kita melaksanakan pembelajaran dan waktunya sudah dibagi, jam 7 kita melaksanakan, jam 9 selesai, jam 9 kita membantu orang tua, jam 10 kita istirahat lah. Semuanya akan terasa lebih baik dan tidak terburu-buru. Dan semuanya akan diselesaikan dengan maksimal. Lanjut, tips belajar yang ketujuh adalah lakukan diskusi dengan teman lah. Karena pembelajaran saat ini adalah menggunakan daring atau sistem online, lakukanlah diskusi melalui WA, melalui Facebook, melakukan media sosial yang lainnya. Dengan diskusi, semua pembelajaran yang kita tidak ketahui, yang kita tidak pahami, apabila kita berdiskusi dengan teman, bertanya, semuanya akan terasa mengerti atau kita bisa memahami hal yang kita tidak pahami sebelumnya. Jadi lakukanlah diskusi dengan teman yang menurut teman-teman itu mampu untuk memberikan pemahaman kepada kita. Oke, lanjut ke tips belajar yang ke-8, yaitu cari cara untuk bisa berkonsentrasi. Ada banyak cara untuk kita bisa berkonsentrasi, seperti bisa mendengarkan musik, bisa mengemil makanan, ataupun yang lainnya, ataupun mencari tempat-tempat yang enak buat kita bisa belajar sehingga bisa berkonsentrasi dengan baik. Tapi perlu diketahui, bukan kita berpatokan pada contoh yang barusan yang saya sebutkan. Jadi ada banyak cara untuk kita bisa melakukan konsentrasi. Mungkin teman-teman bisa melakukannya, bisa berkonsentrasi dengan belajar sendirian di tempat yang sunyi, ataupun bisa mendengarkan musik, baru kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan konsentrasi. Karena dengan konsentrasi, semua pembelajaran yang kita lakukan, walaupun waktunya hanya sebentar, semuanya akan menghasilkan materi-materi tersebut dengan maksimal sekali. Baik, itu dia tips belajar efektif dari saya. Ada sekitar 8 tips efektif. Semoga bermanfaat buat siswa-siswaku sekalian di SMK Negeri 1 Tambelangan, terutama siswa yang saya ajari di kelas 10. Carilah gaya belajar, carilah tempat berkonsentrasi, ataupun laksanakan semuanya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ini, pembelajaran online ini bisa maksimal walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu, bisa langsung bertatap muka di depan kelas, di dalam kelas, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.